Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, baru kita melaksanakan dalam peringatan pencurahan Roh Kudus bagi tiap-tiap orang percaya. Maka di sini temanya yang akan kita bahas adalah bukan karena kekuatanmu, melainkan Rohku. Di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan kuasa, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Namun di dalam Kisah Para Rasul, pasal pertama ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudaraku, seringkali dalam perjalanan iman, kita merasa lelah, kita berusaha keras untuk menjadi orang Kristen yang baik, berusaha menahan dosa dengan kekuatan tekad sendiri atau mencoba melayani Tuhan sehingga sampai batas kemampuan fisik dan mental kita. Namun hasilnya kecewa. Kita cepat lelah, mudah marah atau merasa hampa. Dalam ayat Zakaria mengingatkan kita pada prinsip dasar kerajaan Allah, yaitu kuasa spiritual tidak berasal daripada upaya manusia, melainkan dari hadirnya dan pekerjaan Roh Kudus. Maka penjelasan teologisnya di sini, apa itu kuasa Roh Kudus? Untuk memahami renungan ini lebih dalam, kita perlu membedakan apa yang dimaksud dengan kuasa. Dalam bahasa Yunani, kuasa adalah dinamis yang bergerak dari Roh Kudus itu. Maka Roh Kudus itu akan bergerak. Roh Kudus itu akan bekerja. Yang pertama yaitu kuasa untuk transformasi karakter atau menghasilkan buah roh. Banyak orang mengira Roh Kudus hanya terlihat dari mujizat atau fenomena spiritual. Padahal kuasa terbesar Roh Kudus adalah kemampuannya untuk mengubah hati yang keras dan menjadi pelaku firman atau menghasilkan buah. Dalam Galatia 5:22-23 menyebutkan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan lain-lain. Menjelaskan manusia secara alami sulit mengasihi musuh atau bersabar dalam penderitaan. Itu mustahil bagi natural manusia lama kita. Namun Roh Kudus memberikan kapasitas yang baru untuk hidup seperti Kristus. Ini adalah kuasa internal yang mengubah siapa diri kita, bukan hanya apa yang kita lakukan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kuasa untuk kesaksian dan pelayanan dari karunia roh. Dalam Kisah Para pertama ayat yang ke-8, Yesus menjanjikan kuasa agar murid-muridnya menjadi saksi. Kata saksi di sini adalah marturies, sering dikaitkan dengan keberanian untuk menyatakan kebenaran Injil meski ada penolakan. Maka Roh Kudus juga menjelaskan memberikan keberanian atau boldness, nikmat dalam berbicara atau kemampuan dalam berbicara dengan urapan yang membuat perkataan kita tajam dan menyentuh hati pendengar. Tanpa Roh Kudus, penginjilan hanyalah debat agama atau aktivitas sosial. Dengan Roh Kudus, itu menjadi pekerjaan Allah yang menghidupkan jiwa atau menginsafkan. Yang ketiga, kuasa sebagai penolong dan penghibur atau parakletos. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong atau penghibur di dalam Yohanes 14 ayat 16. Dengan konteks aslinya, kata ini juga berarti advokat atau pendamping di sisi seseorang. Maka penjelasannya di sini adalah Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus juga menyatakan dalam ketahanan mental dan emosi. Saat kita lemah, Roh Kudus berdoa bagi kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dalam Roma 8 ayat 26, Ia memberikan kekuatan untuk bangkit kembali setelah kegagalan
bahkan dosa atau strategi. Maka di sini aplikasinya bagaimana mengalami kuasa Roh Kudus itu, kita harus mengetahui teori tentang Roh Kudus. Perbedaan dengan mengalami kuasanya. Buktinya mari secara praktis kita membahasnya. Yang pertama, berhenti bergantung pada diri sendiri atau kematian ego. Kuasa Roh Kudus mengalirkan kita saluran atau aku bisa ditutup. Akui keterbatasan kita sebagai manusia. Berdoalah. Mengatasi masalah ini, mengasihi orang lain dengan kekuatan sendiri. Maka di sini kita menyerahkan hidup kita. Kita merendahkan hati kita adalah wadah bagi pengurapan. Artinya kita akan mengosongkan diri kita. Izinkan Roh Kudus itu bertata di hati dan pikiran kita. Supaya kita mampu mengasihi, bahkan mengampuni orang yang melakukan kesalahan bagi kita. Yang kedua, meminta secara spesifik iman yang aktif. Dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 13 berkata, Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jangan berasumsi, mintalah setiap pagi. Roh Kudus, penuhi aku hari ini. Beri aku kuasa untuk sabar di tempat kerja. Beri aku hikmat dalam pengambilan keputusan. Beri aku keberanian untuk bersaksi. Jadi di sini mari iman kita itu kita aktifkan. Jangan hanya meminta Roh Kudus bekerja namun kita diam. Itu tidak akan bisa berjalan dengan selaras. Tetapi ketika kita minta Roh Kudus, maka Dia yang akan memampukan mencakapkan kita untuk hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana kita bisa hidup di dalam kekuatan, di dalam kesabaran dan sebagainya. Yang ketiga, peka dan taat kepada firman Tuhan atau suara Tuhan. Roh Kudus sering berbicara melalui bisikan dalam firman-Nya. Keyakinan hati atau firman Tuhan yang tiba-tiba teringat kuasanya seringkali dilepaskan saat kita taat pada pimpinannya yang kecil. Jika Anda merasa didorong untuk mengampuni, maka lakukan itu. Jangan pernah menunda-nunda, tetapi lakukan itu. Itulah Roh Kudus mendorong kita untuk melakukan hal demikian. Maka yang keempat di sini tetap terhubung dengan firman Tuhan dan juga berdoa. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Ia bekerja selaras dengan firman Tuhan. Maka kita membaca Alkitab bukan sekedar tugas religius, tetapi cara kita menselaraskan frekuensi hati kita dengan hati Tuhan, sehingga aliran kuasanya tidak terhambat oleh ketidaktaatan atau kebodohan rohani. Maka di sini pemirsa saudaraku dimanapun Anda berada, penutupnya adalah saudara yang terkasih, mungkin hari ini kita merasa lemah, mungkin Anda merasa gagal dalam pergumulan dosa yang berulang, atau lelah dalam pelayanan yang seolah-olah tanpa hasil. Ingatlah pesan Tuhan melalui Zakaria, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan kuasa. Mari kita berhenti berusaha menjadi kuat dengan cara duniawi atau pola pikiran kita. Mulailah kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Biarkan Dia bekerja di dalam kelemahan kita, karena justru di sanalah kuasanya menjadi sempurna bagi kita. 2 Korintus 12 ayat 9. Kiranya Roh Kudus memampukan mengubahkan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.